Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Sahabat iman, para pendidik, para guru, para asatidzah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Adib Robani, muadib di Sekolah Adab Insan Mulia. Sahabat-sahabat adab sekalian, para pendidik, para guru, para asatidzah sekalian yang dimuliakan Allah. Di dalam berkehidupan, dalam menjalani setiap aktivitas, senantiasa kita selalu dihadapkan dengan persoalan niat. Dimanapun, kapanpun, setiap kita mau berkegiatan, beramal, maka kita akan dihadapkan dengan persoalan niat. Karena niat merupakan dasar, pondasi dalam banyak hal yang kita lakukan. Oleh karena niat, sebuah amal bisa dibedakan mana yang lillah atau mana yang hanya sekedar lelah. Oleh karena niat pula bisa ditentukan apakah sebuah perbuatan itu bernilai ibadah atau hanya perbuatan yang biasa saja. Dan karena niat pula, Allah bisa menentukan untuk menerima satu amal perbuatan atau tidak. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran, surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan kita di dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Tidaklah aku perintahkan kepada kalian semuanya, melainkan beribadah kepadaku dengan niat yang ikhlas. Lalu, sahabat sekalian, apa itu niat ikhlas? Niat ikhlas itu diambil dari bahasa Arab, dari kata yang terdiri dari kha, lam, kemudian shad, yang artinya murni. Maka kemurnian tujuan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapat pahala dari sisinya, dan mengharapkan ganjaran di akhirat kelak. Nah, sahabat adab sekalian, kita sebagai seorang muadib, sebagai seorang pendidik, memiliki tugas yang amat mulia, tugas besar, tugas menyambung nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas mulia itu mesti kita awali, mesti kita bangun dari niat yang lurus, dari niat yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, disebutkan di dalamnya cara-cara melatih diri kita untuk niat di dalam mendidik. Disebutkan di dalamnya 3 ciri orang-orang yang ikhlas di dalam mendidik. Yang pertama, ciri orang yang ikhlas karena Allah, maka sebelum kita memeriksa anak didik dan murid kita, mari kita periksa diri kita masing-masing, apakah kita sudah melakukan segala proses yang ada dalam pendidikan itu dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu niat karena Allah tidak bisa hanya kita lakukan sekedar tahu makna niat, sekedar tahu pentingnya niat, tetapi niat itu mesti dilatih. Nah, cara melatih niat karena Allah ini sudah disebutkan di dalam salah satu kitab yang dikarang oleh ulama
besar, yaitu Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Cara melatih niat bisa dengan cara mengetahui ciri-ciri orang yang ikhlas karena Allah. Disebutkan di dalamnya, yang pertama, ciri orang niat ikhlas adalah istiwa'u af'alil abdi fi dhahiri wal batin. Kesesuaian sebuah amal seseorang, baik itu pada yang nampak maupun yang tidak nampak. Ia tidak bergantung pada manusia, baik itu dilihat oleh orang, baik itu dinilai oleh orang, atau tidak dilihat maupun tidak dinilai. Maka tujuan dia mendidik bukan untuk dilihat oleh orang. Yang pertama, ciri orang yang ikhlas adalah kualitas amal seseorang sama, baik di muka umum maupun tanpa dilihat oleh orang. Yang kedua, ciri orang yang berbuat ikhlas adalah istiwa'udz dzammi wal madhi minal 'ammah. Tidak terpengaruh oleh omongan orang, tidak melambung kalau dipuji, dan juga tidak membumi kalau dikritik, karena ia tahu betul bahwa mendidik itu memiliki tujuan yang mulia, yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ciri dari orang-orang yang berbuat ikhlas adalah iktidau thawabil akhirah. Senantiasa di dalam mengerjakannya penuh harap kepada ganjaran serta balasan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di akhirat. Bukan mengharapkan balasan di dunia, tetapi janji Allah lebih besar dan lebih utama bagi orang-orang yang mendakwahkan, mendidik, serta menyampaikan firman-firman-Nya. Para sahabat adab sekalian, semoga Allah senantiasa izinkan hati kita dalam bimbingannya untuk selalu senantiasa ikhlas dalam berbuat, terutama dalam mendidik anak-anak kita. Insya Allah kita akan bertemu pada sesi berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.